Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semua. Perkenalkan, nama saya Herlina Sari, guru kelas 1 dari UPT SD Negeri 060874 Kota Medan. Setiap generasi yang tumbuh dan berkembang pada tahun yang berbeda pastinya memiliki karakteristiknya masing-masing. Karakter ini dapat dipengaruhi oleh politik, budaya, ataupun peristiwa yang terjadi pada periode tersebut. Mereka yang lahir pada tahun 2010 sampai 2020 masuk dalam kategori kelompok generasi alfa. Anak-anak yang berusia 5 sampai 7 tahun yang duduk di kelas 1 tahun ini merupakan kelompok generasi alfa. Anak-anak generasi alfa merupakan generasi pertama yang benar-benar telah hidup berdampingan dengan teknologi canggih sejak mereka dilahirkan. Mereka bisa juga disebut sebagai generasi digital. Kita sebagai guru menyadari banyak murid yang bosan dan malas untuk hadir ke sekolah disebabkan metode pengajaran guru yang hanya berpusat kepada guru. Terkadang, guru hanya menuliskan materi di papan tulis ataupun menjelaskan secara lisan di depan kelas. Padahal, jumlah murid yang tidak sedikit dan profil murid yang berbeda-beda. Dengan pengajaran yang kurang berwarna dan tidak disertai dengan teknologi yang ada, disebabkan murid malas untuk hadir ke sekolah dan lebih memilih bermain handphone di rumah. Dengan kondisi keberagaman murid inilah, guru dituntut untuk mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oleh karena itu, saya memilih merancang model ajar dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda dengan memenuhi kebutuhan individu setiap murid sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Pembelajaran berdiferensiasi ini penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih sesuai dan efektif untuk setiap murid, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka. Terdapat 3 metode pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang pertama, manajemen waktu. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, meskipun menarik, tapi kenyataannya saya lumayan kesulitan dalam memberikan perhatian penuh untuk murid secara individu. Yang kedua, penyesuaian kebutuhan belajar murid. Saya mengidentifikasi dan memahami kebutuhan belajar murid sesuai dengan tingkat pemahaman, minat yang berbeda, dan gaya belajar murid. Yang ketiga, biaya yang tinggi. Dengan menggunakan pendekatan ini, banyak mencetak LKPD untuk kelompok pembelajaran. Saya juga menggunakan paket internet untuk memudahkan saya mencari informasi terkait LKPD dan asesmen pembelajaran sesuai dengan profil, minat, dan gaya belajar murid. Dan yang terakhir, yang keempat, tantangan psikologis. Beberapa murid pasti merasa frustasi ataupun marah ketika mereka merasa bahwa pembelajaran yang berbeda mengungkapkan perbedaan kemampuan mereka dibandingkan dengan teman sekelasnya. Dengan tantangan yang saya hadapi ini, saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah, mencari solusi yang terbaik dalam menghadapi tantangan pembelajaran saya. Saya berdiskusi dengan rekan saya dengan menjelaskan kondisi murid-murid saya di kelas. Kemudian, kami membuat poin-poin penting untuk memudahkan saya dalam menyelesaikan langkah awal yang akan saya lakukan. Langkah awal yang akan saya lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Untuk melakukan langkah ini, saya mengumpulkan data tentang kebutuhan, minat, dan kemampuan murid. Kemudian, memetakan kebutuhan belajar murid, seperti kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Selanjutnya, saya menentukan tujuan pembelajaran, dan terakhir, saya menentukan strategi dan alat penilaian yang akan saya gunakan. Sebelum pembelajaran dimulai, saya mengajak murid-murid menjalankan budaya positif berbaris di depan kelas, senyum, mengucapkan salam kepada guru, dan dalam satu barisan tertib bersalaman kepada guru sebelum masuk ke kelas.
Di awal pembelajaran, saya mengucapkan salam dan bersama murid berdoa sebelum belajar. Saya menanyakan perasaan mereka pagi hari ini. Pada apersepsi, mengaitkan pembelajaran yang sudah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengingatkan kembali mengenai keyakinan kelas dan membuat tujuan pembelajaran bersama-sama. Di kegiatan inti pada diferensiasi konten, saya mengajak murid menyanyikan lagu bangun tidur. Setelah itu, saya memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan pertanyaan terkait lagu yang telah dinyanyikan. Saya membimbing murid bercerita tentang perbedaan aturan di rumah dan di sekolah. Pada diferensiasi proses, saya membagi murid menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok auditori, mereka menonton video pembelajaran, kemudian menuliskan aturan di rumah dan di sekolah sesuai tayangan video tersebut. Untuk kelompok visual, mereka mengerjakan LKPD bacaan dan gambar. Untuk kelompok kinestetik, mereka menempelkan potongan kertas ke lembaran LKPD yang telah diberikan guru. Kemudian, setiap kelompok melakukan rotasi kelompok mengerjakan LKPD. Pada diferensiasi produk, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas secara bergantian. Di akhir pembelajaran, saya menanyakan perasaan mereka setelah belajar diskusi. Murid diberikan pertanyaan lisan dan dijawab oleh murid. Saya dan murid-murid melakukan refleksi pembelajaran bersama-sama. Agar murid-murid saya pulang tetap dalam kondisi yang semangat, maka kami melakukan ice breaking penutup. Selanjutnya, kami melakukan doa penutup dan anak-anak melakukan budaya positif sebelum pulang sekolah, yaitu mengutip sampah yang ada di dalam kelas dan membuangnya ke dalam tong sampah. Mereka juga tidak lupa untuk menutup kursi mereka masing-masing. Dan hal terakhir yang mereka lakukan adalah bersalaman dengan guru sebelum pulang sekolah. Refleksi saya terkait pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di kelas menghasilkan murid-murid yang aktif dan antusias dalam belajar. Hasilnya efektif diterapkan di dalam kelas saya. Dalam kegiatan ini berdampak baik terhadap murid-murid saya. Murid-murid saya rajin hadir ke sekolah, menantikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sesuai dengan minat belajar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Julia Ramadhani, rekan sejawat dari Ibu Herlina Sari. Setelah saya melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Herlina Sari menggunakan pendekatan berdiferensiasi, selama ini pembelajaran ternyata bukan hanya berfokus pada guru, tetapi pada murid dengan melakukan gaya belajar sesuai dengan kebutuhan murid. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Sofia, anak murid Bu Alina. Belajar sama Bu Alina menyenangkan, ada menonton, menggambar, dan bernyanyi. Terima kasih. Orang hebat bisa menghasilkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang hebat bisa menghasilkan ribuan orang bermutu. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.